Puji Tuhan. Nah, sekarang mau kembali ke Pak Lukas ya. Pak Lukas, apakah selama pandemik ini ada kesaksian tentang kebaikan Tuhan yang bisa disampaikan baik dalam kehidupan Pak Lukas pribadi, keluarga, ataupun dari jemaat yang dipimpin? Silakan Pak. Ya, luar biasa karena kata krisis justru dalam bahasa Chinese-nya adalah bahaya tapi juga kesempatan. Jadi kami melihat begitu banyak kesempatan yang Tuhan buka, dan dari jemaat maupun kami sendiri, kami mengalami begitu banyak mujizat serta kelimpahan. Kenapa? Karena Tuhan buka banyak pintu-pintu berkat, baik itu bisa kesembuhan bagi yang sakit maupun juga dari kesaksian banyak jemaat yang bersaksi bagaimana Tuhan itu menolong pekerjaan tetap bisa berjalan juga, walaupun ada yang stay home tapi akhirnya bisa kerja di rumah. Ada juga yang punya ide, Tuhan kasih ide bisa jualan makanan tertentu dan diberkati. Bahkan yang menarik, ada jemaat yang justru di masa krisis begini akhirnya bisa membeli rumah baru yang ada. Ya, luar biasa. Dan kami sendiri keluarga melihat bagaimana kami menikmati seperti di tanah Goshen waktu bangsa Mesir membawa bangsa Israel ada di tanah Goshen, tanah kelimpahan, sementara bangsa-bangsa mengalami kelaparan. Jadi kami limpah karena Tuhan buka pintu dari yang tadi saya saksikan, dari pengalaman kecil kami membagi berkat bagi komunitas, akhirnya Tuhan buka di mana ada organisasi-organisasi semacam food bank yang biasanya kerjasama dengan banyak supermarket. Ketika ada barang-barang mereka yang sudah hampir expired atau hampir kadaluarsa, belum ya, tapi hampir, itu biasanya akhirnya disalurkan kepada non-profit organisasi. Dan kami ini sudah bertahun-tahun mencoba menghubungi mereka, tapi tidak ada respon. Tapi yang menarik, waktu kami sudah bagi makanan bagi komunitas dan gereja kami di Philadelphia, Kemurahan Tuhan di jalan yang besar, sehingga orang bisa melihat, dan antrian begitu panjang sampai sekian banyak, sekian blok, sekian kilometer ya. Nah akhirnya tiba-tiba satu pagi pihak daripada food bank ini yang mendatangi kami, dan singkatnya malah ngobrol sebentar, dan sejak hari itu sampai hari ini mereka itu membagi pada kami sekian banyak makanan-makanan fresh, baik itu buah-buahan, daging-dagingan, baik itu ada daging sapi, daging ayam, sampai daging kambing, sampai daging bison juga, sampai daging rusa, ya kan. Wah, sama yang semuanya. Jadi dan juga sayur-sayuran fresh, dan juga bahkan roti-roti yang masih bagus, dan itu belum kadaluarsa, ya, tapi masih hampir. Jadi akhirnya kami bagi buat komunitas dan juga bagi tim dan jemaat, sehingga akhirnya kami justru selama beberapa bulan ini sudah jarang ke supermarket untuk belanja. Karena jadi tercukupi semuanya, berlimpah ya. Puji Tuhan. Senang sekali Pak Lukas mendengar bagaimana kebaikan Tuhan dirasakan oleh Pak Lukas sekeluarga. We'll get back to you. Pastor Victor. Yes. Ya, ini kan Anda biasanya kalau ngomong sedikit itu orang tertawa terbahak-bahak. Ini ada guyonan apa nih kalau dari negeri Londo nih? Silakan nih. Iya, betul. Ya, saya masih ingat kok bahwa kebaikan Tuhan itu terus ada. Ya. Nah, salah satu dari jemaat kami memang waktu lalu mereka punya toko Indonesia. Cukup maju di satu kota namanya Kota Sus. Dan laku bagus, tapi tiba-tiba ada problem sehingga tempat itu harus ditutup dan mereka harus pindah karena menyangkut masalah situasi di keadaan di sekitarnya. Tapi mereka berdoa, mereka beritahu pada kami, dan akhirnya di tengah-tengah masa pandemik mereka buka restoran dengan nama Grand di depannya. Ya, wow, luar biasa sekali. Dan sekarang, Pak, karena banyaknya orang, karena sudah diizinkan seorang orang makan dengan social distancing 1,5 meter, tapi orang banyak sampai akhirnya tempat mereka ini membutuhkan pegawai. Dan dengan cara ini Tuhan memberkati mereka, tapi membuka lapangan kerja bagi orang lain. Wow. Luar biasa banget itu. Iya. Wow. Padahal itu mereka udah deg-degan.
bagaimana nanti bayarnya, bagaimana nanti kelanjutan usaha ini. Tapi Tuhan buka jalan. Itu yang luar biasa. Yang satu Mantap. lagi, ya, yang tadi song leader yang nyanyi juga nggak pakai rambut maksud saya. Iya. Nah, dia juga begitu. Dia harus membangun atau mengerjakan rumah-rumah untuk membangun dengan begitu baik, menyiapkan rumahnya atau merenovasi gedung dan sebagainya. Di saat pandemik kelihatannya ini berat, tapi aneh dan ajaib. Mereka mengalami penyertaan Tuhan, bahkan dipercaya untuk merenovasi sebuah stasiun kereta api. Wow. Luar biasa sekali. Ya, terus belum lagi dengan rumah-rumah yang lain yang mereka harus renovasi, mereka bangun sampai mereka bilang benar-benar Tuhan ada, Tuhan hidup. Nah, itu pengalaman yang luar biasa sekali. Nah, di tengah-tengah situasi ketakutan itu, Tuhan kasih tema pada bulan Juni lalu untuk ada kesembuhan dan kesehatan bagi orang-orang yang mau percaya pada Tuhan. Dan waktu firman Tuhan disampaikan, beberapa orang alami kesembuhan. Yang lucu lagi, waktu kita lagi makan-makan enak, duduk, istri salah satu pengurus bilang gini, "Duh, kok sekarang saya nggak sakit ya?" Gitu. Duh, saya tanya, kenapa? Dulu saya sakit di bagian duk, kalau bahasa Belandanya, di bagian belakang ini, bagian pantat ini, sakit. Kalau kerja mesti duduknya miring. Tapi tiba-tiba sudah nggak rasa apa-apa lagi. Jadi kita makannya enak itu. Karena diundang makan, kalau yang undang makan lagi sakit kan nggak enak. Makan sama-sama jadi senang rame-rame. Wah, puji Tuhan. Wah, kemurahan Tuhan dirasakan. Tuhan ya. Jadi ini membuktikan bahwa meskipun di tengah-tengah pandemik, Tuhan tetap menjaga anak-anaknya. Bahkan di tengah-tengah keadaan yang sulit sekalipun, Tuhan itu sanggup mempromosikan anak-anaknya. Seperti kesaksian-kesaksian yang kita dengar hari ini. Betul, ya. kita ke Koden dulu sebentar. Ya. Koden, ya, bagaimana dengan keluarga Anda? Ada kemurahan-kemurahan kebaikan Tuhan apa yang dirasakan selama beberapa bulan terakhir ini secara pribadi? Justru dalam masa COVID-19 ini, saya ngalamin kebaikan di dalam keluarga saya, khususnya hubungan dengan anak. Gimana tuh? Ya. Nah, jadi waktu Jumat Agung yang April ini, kita kan di lockdown juga tuh. Jadi masa nggak boleh keluar, segala macam gitu ya. Nah, jadi banyak kumpul keluarga, dan saya agak kaget-kaget setiap kita ngomongin soal gereja, itu sama anak saya tegang. Karena anak saya itu berbaktinya dalam bahasa Inggris, kebaktian English service. Kalau saya di Indonesian service-nya. Jadi setiap kita ngomong gereja itu ribut terus. Sampai nggak enak, sampai suasananya pokoknya nggak enak lah. Akhirnya sampai satu titik mau nggak mau ini harus terbuka gitu. Nah disitulah anak saya terbuka. Ternyata banyak unfinished business yang saya lakukan pada anak saya. Anaknya Koden ini umur berapa? Oke, usia anak saya 26 tahun. Alright. Terus kemudian rekonsiliasinya gimana? Nah, rekonsiliasinya kita terbuka karena ternyata banyak unfinished business. Iya. Nah, salah satu contohnya, misalnya gini, waktu kecil tuh saya naik mobil, kalau dia berantem kakak sama adik, saya suka ngomong begini, "Kamu kalau berantem terus, ya, papa turunin dari mobil nih." Ya, kadang-kadang kita ngomong juga, "Kamu bukan anak papa lagi kalau kamu masih nggak mau dengar papa." Nah, kan waktu kita ngomong seperti itu kelihatannya biasa, dalam keadaan mungkin emosi, kita anggap nggak serius. Ternyata itu membekas di hati anak-anak saya. Wow. Dia ceritain semuanya. Betapa takutnya dia waktu pengen diturunin. Betapa takutnya dia waktu tidak diakui menjadi anaknya. Nah, sejak itu banyak sekali unfinished business-nya gitu. Nah, akhirnya satu persatu kita beresin, ya kita berpelukan, kita pokoknya betul-betul rekonsiliasi sama istri, sama anak semua. Dan saya merasakan betul-betul COVID-19 ini membawa pemulihan buat keluarga saya. Wow. Right, ya makanya itu ada hamba Tuhan yang pernah berkata bahwa sebenarnya pandemik ini adalah academy of life gitu ya. One of the most important thing. Betul ya, puji Tuhan ya.
Oke, jadi ini it's an honest opinion, an honest confession dari seorang hamba Tuhan. Bahwa ini menunjukkan bahwa keluarga hamba Tuhan pun juga punya prahara, punya permasalahan. Makanya kita gunakan kesempatan ini, justru firman Tuhan mengatakan pada waktu ada masalah, ada kelemahan, Tuhan sanggup, Tuhan hadir di sana untuk memutarbalikkan kondisi menjadi kebaikan. Betul nggak Amin, ya? amin, Ya. amin. Ya, sebelum break pemirsa ada doa yang sudah terjawab yang saya rindu bacakan untuk pemirsa sekalian. Shalom, seminggu yang lalu saya meminta bantuan doa karena hasil rapid test kami sekeluarga reaktif. Wow. Bahkan kami masuk kategori OTG. Apa OTG itu orang tanpa gejala. Oh, Asimptomatik. Ya, itu bahasa bingung, Inggrisnya. OTG aja deh. Kan 4 benua supaya Oh, mereka iya, ngerti. iya. Dan suami saya diminta resign dari pekerjaannya. Tapi puji Tuhan, hasil swab test kami sekeluarga ternyata negatif. Haleluya. Terima kasih untuk bantuan doa tim Anugerah. God bless. Yes. God bless you Ya. too. Masih adakah di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling? Jangan pernah sungkan menghubungi kami karena tim konseling dan doa kami itu selalu siap untuk berdoa buat Anda. Right. Oke. Ya. Nah, pemirsa sekalian, sebelum kita akan break, tadi kan kita udah ngomong banyak tuh dengan Pastor Lukas Kusuma tuh. Bagaimana gereja beliau itu menjadi berkat, ada food bank yang datang, dan kemudian bagaimana ada banyak orang-orang, bukan cuma orang Indonesia, tapi segala bangsa, kulit putih, kulit hitam, kulit sawo matang, itu mereka sampai antri gitu loh. Luar biasa banget, it's amazing. Saya tiap hari ngelihat laporan-laporan dari IG yang dia postingin itu very blessed. Bagaimana gereja ini, orang-orang Indonesia yang ada diaspora jauh dari kampung halaman itu. Ternyata mereka di sana itu menjadi sumber berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Nah, kita akan menyaksikan satu video klip singkat penampilan atau apa yang sudah disajikan oleh tim dari BMC, Bethany Miracle Center, dan berikan komentar di kolom nanti pada waktu Anda menyaksikan. Semoga apa yang ditampilkan oleh mereka ini menjadi salah satu kekuatan dan inspirasi buat setiap gereja di seluruh dunia. Haleluya, hanya di Good News Program. Silakan. Adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Halo teman-teman sekalian, Anda baru saja menyaksikan sebuah episode Good News Program, atau mungkin Anda juga menyaksikan video-video tayangan yang lain yang kami pernah upload pada channel @Anugerah Ministries. Dan saat ini secara pribadi pula saya mengajak Anda untuk berpartner bersama dengan kami, sehingga lebih banyak lagi tayangan-tayangan yang luar biasa. Akan ada inovasi-inovasi baru, akan ada kesempatan bagi Anda juga untuk membantu kami untuk memperlebar kerajaan surga. Jangan lupa untuk subscribe pada channel YouTube kami, yaitu di @Anugerah Ministries. Anda bisa langsung pencet, dan kemudian jangan lupa untuk pencet ada loncengnya, sehingga apabila ada setiap video baru, tayangan baru yang diupload, Anda akan langsung mendapatkan notifikasi pada email Anda atau pada YouTube Anda.